pastikan untuk harus secepatnya menyala gitu. Karena kita juga punya target Pak, respon recovery. Jadi respon itu kita merespon laporan, recovery itu menyembuhkan laporan itu, menyembuhkan gangguan itu. Jadi pasti kita ada, dan harapan kami juga memang seperti tadi Bapak sampaikan, ada menjadi gejolak di masyarakat. Memang ya itu juga, saya juga sempat, kami memberikan laporan ke wilayah juga, kami juga langsung di feedback dari teman-teman komunikasi juga, di feedback informasi ke stakeholder, informasi ke pemangku jabatan yang mungkin bisa langsung ke masyarakat begitu. Itu juga menjadi PR kami Pak, untuk kami bisa membangun komunikasi begitu. Baik, yang berikut Pak, ada jalur-jalur tertentu, itu hampir setiap malam dari pemadaman, mulai dari Mebung ke arah sana Pak. Nah, ini kan hampir setiap malam, setiap waktu. Saya pikir PLN itu mungkin dari sisi antisipatifnya mungkin sudah ada harusnya, sehingga ini dia tidak terus lakukan pemadaman. Mungkin nanti apakah memang persoalannya itu memang setiap malam tikus lewat, atau setiap hari pulang ada di situ, ataukah memang setiap hari ranting jatuh, kan gitu. Nah, ini mungkin juga nanti tolong dijelaskan itu Pak. Jadi ada wilayah-wilayah tertentu yang memang hampir setiap malam itu pemadaman di jam-jamnya hampir sama juga Pak. Ya gitu. Jadi ini nanti tolong juga disampaikan supaya publik juga tahu Pak. Ya, terima kasih Pak. Jadi untuk yang informasi tadi yang terkait arah Mehu, memang kami juga sempat dapat surat Pak dari Aliansi Pemuda Anti Padam begitu. Jadi kami juga langsung menanggapi sih Pak. Jadi ada. Jadi beliau, jadi memang beberapa kali itu, tapi di bulan-bulan iya, di bulan-bulan Oktober November lah. Itu Oktober November itu kami sedang ada program grebek penyulang namanya, grebek penyulang. Jadi kami ada istilahnya perabasan, penebangan pohon, memang sesuai prosedur izin, terus kita sampaikan juga ke Dinas Kehutanan sama hutan lindung, jangan sampai yang kita lewati bahwa itu hutan lindung tapi ternyata tidak ada, aman. Jadi kami ada pekerjaan grebek memang di sekitar Oktober November, sehingga memang di beberapa lokasi semuanya hampir kalau bisa dibilang satu minggu bisa 2-3 kali kita pemadaman, baik terencana ataupun malah ada yang gangguan juga pada saat kita masih kerjaan, mungkin malamnya ada yang lain gangguan lagi begitu. Jadi sehingga Oktober November memang semuanya cukup sering kita padam. Kalau yang di arah Mebung memang ya itu tadi yang saya bilang, mungkin saya antisipasinya ada memang masyarakat yang mungkin ya cukup resah lah. Saya juga memahami cukup resah pada saat padam. Setelah itu di bulan Desember ini memang rata-rata gangguan yang saya sampaikan tadi Pak, seperti binatang, pohon. Setelah itu memang gangguan sistem sendiri yang masuknya mesin kami, sehingga dia menyesuaikan dengan sistem kalabahi juga itu. Setelah itu perlu diketahui Pak, jaringan Mebung ini itu paling ujung sampai di Maupuru, sampai di Kenarimbala Pak. Itu satu jaring, satu jaringan. Rencana kami malah itu kita interkoneksi dengan Maritime. Jadi ketemunya di Padang Panjang. Naik itu yang PR kami sekitar 13 kilo untuk kami interkoneksi sehingga Maritime bisa 24 jam. Itu juga PR kami. Jadi salah satunya terkait panjangnya jaringan juga menjadi tantangan kami, karena apabila di istilahnya Kenarimbala, di Maupuru itu ada gangguan, bisa sampai ke pas di pemutus kami ada di depan pasar Mebung. Ya, itu pemutus. Jadi kami itu kalau tidak ada pemutus Pak, itu bisa sampai petleng Pak. Iya, bisa sampai ke dalam. Jadi pemutus itu untuk section yang
sebagian oh ini saja yang padam, pangkal jangan gitu. Jadi bukannya kami mau oh hanya ujung-ujung kota yang kita padamkan, tidak Pak, tidak, malah kita itu mengklasifikasikan memang ya akhirnya yang ujung yang memang sangat berimbas sekali, ujung mendekati pertengahan akan berimbas, tapi ya itu antisipasi lagi supaya memperkecil wilayah padam, itu saja Pak. Harapan kami supaya tidak semua padam, kalau tidak ada pemutus yang di tengah-tengah seperti di Mebung tadi, nanti gangguannya bisa tembus sampai ke Pangkal Kadelang, itu ya Petleng sampai ke Mali juga padam, Welai itu satu jalur Pak, itu pangkalnya Mebung. Jadi kami ya sama Pak, seperti apa ya, aliran darah seperti aliran air, pangkalnya ada gangguan, ujungnya pasti merasakan ya. Kalau memang kita bisa memutus, ya harapan saja sini, bukannya kita mau memisah-misahkan, harapannya tidak berimbas, iya, mengurangi wilayah padam. Itu yang yang kami lakukan. Pak Manajer, barangkali saya dengan penjelasan itu muncul lagi pikiran untuk mau tanyakan itu, karena kami jurusan Moro ini juga barangkali ada pemutus. Ya, terus terang bahwa PLTU di pinggir kali batas, masuk Teluk Mutiara wilayahnya. Rumah saya di Kalibatas juga, pinggir Kalibatas, masuk Alam Barat Daya. Nah, beberapa minggu terakhir ini hampir tiap hari mati. Ada yang dari jam 10 sampai jam 1, kebanyakan dari sore sampai malam jam 8. Ini hampir tiap hari. Tapi anehnya itu satu jalur, tapi Fanatin tidak mati. Yang masuk wilayah Teluk Mutiara tidak mati. Dari rumah saya ke arah Moro itu mati. Begitu kalau sudah mati, kita cek ke Fanatin tidak mati. Apakah itu karena ada pasang pemutus tadi itu atau bagaimana? Ini tolong dijelaskan dulu, karena kita sulit menjelaskan itu. Jadi mereka tanya kok di sebelah ada hidup, kita punya yang mati. Begitu mati. Jadi yang masuk wilayah Alor Barat Daya itu mati hampir tiap hari, tapi yang dari PLTU ke Mari itu yang masuk wilayah Teluk Mutiara tidak pernah mati. Mesti tidak rubah di Teluk. Ya ini dia yang mau pindah rumah, tapi masyarakat dong suruh ikut datang, tanah tidak cukup. Pilih Teluk saja. Mau naik ke Kafe Lulan juga, listrik kalau masuk. Periode berikut di rumah dinas. Penjelasan. Karena berbatasan dengan Kalibatas antara Teluk Mutiara dan apa. PLTU itu ada di Kalibatas, tapi di sebelah di wilayah Teluk Mutiara. Sementara dari rumah saya ke sana masuk Teluk Alor Barat Daya. Matinya hampir setiap hari di Alor Barat Daya, tapi di Fanatin tidak. Ini yang mereka mau jelaskan. Apakah ada pemutus ataukah ada tekstus apa yang dimainkan di situ lagi sehingga di situ. Ini pelanggan loh Pak. Siap, ya harus kami jawab Pak, ya. Jangan sampai tikus lagi. Kami harus, istilahnya kami kan membuat pelanggan kami puas Pak, ya. Puas, jangan sampai ada yang salah. Jadi saya coba jawab sedikit. Memang di hampir semua penyulang ya, namanya penyulang, yang memberikan suplai listrik itu ada pengaman-pengamannya Pak. Oh iya. Jadi kalau dari Moro itu jaringan kami sampai ke Desa Lola, naik ke Probur, itu satu line Pak. Jadi satu line Pak. Jadi keluar dari Fanating itu dia ke kanan, itu ke pertigaan gereja Moro, Iya. terus sampai ke Dewa. iya, Bagi bawah. Lola, ya, Lola, Pintu Mas, naik ke atas ya, Pintu Mas, Mayor, ya. Pintu Mas. Oh ya, Pintu Mas juga. Pintu Mas, Mayor, Kiri. Oh, satu jalur ya? semua Iya. Satu jalur Pak. Jadi memang Pintu Mas. istilahnya kalau di istilahnya NTT ini istilahnya jaringan kita lurus, hanya apa ya, saya jadi lupa istilahnya. Jadi radial. Nah, makasih Pak. Radial tuh pangkal ketemu ujung selesai. Tapi kalau di kota yang mungkin notabene padat, itu dia sudah loop itu jadi tertutup semua. Jadi segala sisi bisa masuk gitu. Jadi kalau radial ini memang kelemahannya memang pada saat itu tadi Pak, ada yang di ujung memang ada terganggu, dan itu indikasinya harus lepas, dia harus melepas supaya mengamankan peralatan yang ada terganggu tadi. Katakanlah kalau dia terus menempel dan tidak dilepaskan listriknya, terbakar, ngefong seperti itu Pak.
Jadi emang pemutusnya ada di pertigaan Gereja Moruti ya. Terus kalau arah Welai ketemu ke Fanatik ini emang ada 2 penyulang, jadi beda jalur. Iya. Arah Welai ke arah Gardu ya sebutannya Pak ya? Beda gardu. penyulang pak. Penyulang itu pangkalnya Pangkal. beberapa gardu tadi. Penyulang. Iya. Jadi dia yang menyulang sumber listrik tadi. Jadi memang ya cukup kompleks. Kami juga ya penerapan ini juga sudah semua lokasi kelistrikan sih pak untuk meminimalisir tadi. Seperti itu. Oke, saya Oke. terima kasih. Jelas ya Bapak? Jelas Siap ya. pak. Siap. Silakan. Tinggal kita Satu. menikmati saja. Pak, ini kita estimasi ya Pak ya. Ini terkait ini apapun yang terjadi masyarakat pasti bilang ini mati terus. Estimasi 1 minggu ke depan lah terkait dengan hari raya ini tanggal 30, 31. Ini harapan. Siap. Apa bisa tadi sesuai dengan apa yang disampaikan teman-teman itu. Lihat ruang-ruang ada ular, ada apa segala macam yang buat. Paling tidak PLN sudah bisa mengantisipasi untuk menjaga ruang 1 minggu ke depan. Ini kan hari raya Pak. Iya. Mudah-mudahan bisa masyarakat juga bisa nyaman dengan kondisi seperti ini ke depan. Itu harapan. Mungkin mohonlah itu saja Pak. Iya. Tapi itu harapan kita semua Pak. Siap, Ya. siap Bapak. Saya minta terima kasih juga, saya beberapa kali hubungi Bapak terakhir kemarin yang di Wolwal. Ya, cukup respon Pak, langsung cepat, menit. Siap. Jadi padam, komunikasi berjalan, tek, langsung. Jadi memang mungkin sistem ya. Jadi ini memang sudah diatur. Padam di mana langsung tahu Pak ya. Faktor Kita pasti monitor pak, tapi maksudnya Gangguan di mana langsung tahu. ya kemarin tuh gangguannya dari arah katakanlah Membung, tetapi satu sistem Kalabahi kolaps pak, turun. Kebetulan arah Moru tuh bukan sumber gangguan, sehingga kita bisa lebih cepat penormalan. Tetapi kalau arah Moru ada indikasinya gangguan, ya saya pasti akan dengan minta maaf pak, sabar kami cek dulu. Kemarin sudah kami cek arahnya memang dari Membung ke arah Apui, ke arah ujung lah. Nah itu sehingga yang lain kita bisa sesegera mungkin penormalan. Itu yang bisa kita lakukan seperti itu. Iya. Jadi kita sudah baca arah gangguan dari mana. Nah pemutus tadi itu juga membaca arah gangguan pak. Pemutus tadi itu mengelompokkan ternyata yang arah Mali ke Membung itu yang gangguan. Jadi yang sisanya kita bisa dengan secepat mungkin mesin nyala masuk beban. Ya, kalau gitu gini Pak, satu pertanyaan. Kalau misalnya terjadi pemadaman, misalnya kemarin di Wolwal, Baik. saya harus sampaikan jalur pemadamannya, begitu Pak? Atau Itu awal istilahnya ya dia dari Fanating sini pak, maksudnya jalurnya bagaimana? berarti ya kan kemarin saya di Wolwal, Baik. pemadaman kan pas di Wolwal, saya di situ. Siap. Jadi kan saya bilang ini ada terjadi pemadaman di desa Wolwal. Apakah Siap. itu Itu kemudian seluruh, Bapak Pak. langsung tahu? Itu oh, dari- berarti pangkalnya di mana, terus ini di mana ya? Langsung tahu ya Pak? Itu dari pangkal sudah. Oh ya, katakanlah gangguannya di wall gitu pak ya. Iya. Ya kita bisa tahu pak itu apakah di wall sendiri gangguannya atau di pangkal, karena ada di tengah-tengahnya itu ada istilahnya pemisah pemutusnya. Jadi kita Berarti bisa tahu. tidak perlu omong jalur dari ini ke Wolwal ya, tidak perlu. Hanya Iya. sebatas omong di Wolwal aja sudah langsung tahu itu. Iya. Nama daerah. Maksudnya supaya ketika ada terjadi itu kita langsung sistem kan langsung jalan. Saya pikir luar biasa, terima kasih banyak. Ada Sama-sama. teman-teman pas ya. Sudah pas. Pak Walter, ya, kayaknya Pak Walter masih ada nih. Ya silakan Pak Walter. Ini foto. Ya. Jadi memang informasi dari PLN tadi yang tadi ada di aplikasi Play Store-nya. Nah bagi kami itu bahwa penyampaian lewat aplikasi itu kan tidak semua orang punya juga, tapi PLN harus tetap sosialisasi untuk harus punya itu. Yang kedua biasanya itu masyarakat menyoroti itu, jadi komplainnya itu bisa juga per orang, komplainnya juga satu wilayah gitu. Jadi bagi kami kalau toh sampai publikasi dari PLN itu harus ada satu pintu ya, Siap. kami juga tahu sistem Siap. di PLN, tapi minimal ada informasi-informasi. Siap. Kalau sampai tidak pun juga, misalnya kalau 1 minggu pemadaman, kita juga bisa mengakses laporan pemadaman itu karena apa Siap. gitu. Jadi misalnya, oh ini jalur dari Petrel ke sini itu karena apa di situ.
Jadi laporan tuh memang bisa dipertanggungjawabkan begitu. Kalau kita ngomong-ngomong di sini saja, betul ada tikus atau tidak, kan kita tidak pernah tahu itu. Kalau bisa itu kita bisa akses begitu. Minimal kalau tidak dipublikasi bisa akses ke kami atau ke teman-teman wartawan bahwa 1 minggu belakangan ini mati di sini karena ini, di foto ini begitu, supaya itu bagian dari akuntabilitas publik kami harapkan. Saya kira begitu. Ya, bagian dari Kalau sistem PLN punya itu ada begitu. Jadi 1 minggu belakangan ini misalnya ada mati, itu karena apa, dari jalur mana. Ya kan laporan-laporan begitu harus ada supaya itu bisa kita Itu pertanggungjawabkan. lapor ke Kupang juga pasti Ada, gitu Pak, ada. Oh iya, itu. Saya kira itu harus dipublikasi kepada kami supaya Siap. kita juga Masyarakat tahu. ya masyarakat tahu. Kalau masyarakat kita omong dong tidak percaya. Baik, Bapak. Tindak lanjutnya mungkin Ini Kita kehadiran kita di sini karena memang kita hampir kita setiap nomor kita HP di dia telepon mesti terus, Pak. betul Siap, ambil siap, Bapak. Siap. Ya, kami supaya juga info pasti akan cepat. merasakan itu, Pak. Ini ya pasti Pak Ya, Bapak-bapak di sini sebagai wakil rakyat pasti ditanya langsung Iya. kepada rakyat. jadi masyarakat. Bapak sudah membangun komunikasi dengan kami juga sangat berterima kasih sekali. Khususnya apabila kami ada kurang bisa diberi masukan, saran, mungkin kami harus mempertambah lagi sosialisasi, menambahkan lagi publikasi, yaitu nanti evaluasi kami, Pak. Tadi saya akan berkoordinasi juga ke wilayah, mungkin ada masukan, ya Ya, mungkin ada masukan seperti ini. seperti apa, mungkin dari mereka juga nanti dia akan lebar lagi sayapnya ke kabupaten, ya kami juga nanti minta masukan dari wilayah juga terkait komunikasi, karena memang di ULP sendiri ya dari Ibu Orpa langsung sih memang, tapi sangat minim, Pak, kami sangat minim. Oke. Siap. Closing statement ya, dari kami, Pak. Siap. Yang pertama, terima kasih. Ini sudah di penghujung tahun, Pak. Tapi via telepon, Bapak bersedia untuk menerima kami. Kita telah berdiskusi banyak hal untuk kepentingan daerah, pelanggan PLN, masyarakat di Kabupaten Maros ini. Dan usul saran Bapak kepada kami dan juga kami kepada PLN, sudah kita saling berbagi karena menguatkan kita untuk masing-masing lembaga. Tentunya menjadi harapan kami adalah PLN tetap eksis, tetap antisipatif, dan juga ketika ada persoalan-persoalan terkait dengan pemadaman, sekiranya bisa disampaikan ke publik, bagian dari akuntabilitas, bagian dari pertanggungjawaban publik atau pelanggan. Yang berikut tentunya kami sangat berharap nanti setelah selesai kami melakukan penjaringan aspirasi atau reses di lapangan di daerah pemilihan, ada banyak masukan dari masyarakat yang nanti kami butuh penjelasan dari PLN. Bapak mungkin bisa nanti kami panggil, sekiranya ada kesempatan untuk ada bersama-sama dengan kami nanti dalam rapat kerja pada bulan depan, supaya kita bisa saling berbagi informasi, saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Yang paling terakhir, salam damai Natal untuk semua kita yang ada, dan selamat untuk mempersiapkan diri menyongsong tahun baru 2021, kiranya PLN menjadi BUMN yang tetap eksis dan memberikan yang terbaik bagi masyarakat Kabupaten Maros. Membangun kehidupan melahirkan kemajuan. Tema-tema bulanan, Pak. Melahirkan kemajuan, terang benderang. Siap. Jadi terima kasih banyak itu yang bisa dapat kami sampaikan. Kalau banyak ketahui dulu. Oke, mohon ini. Shalom. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua.